Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan 10 keajaiban di Palestina. 10 keajaiban Perang Palestina-Israel. Munculnya pasukan putih hingga suara misterius yang berzikir. Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atas Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut ini 10 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina. 1. Pasukan berseragam putih di Gaza. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Tetapi, ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tetapi, yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Tetapi, ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak mereka akan terluka, berdarah, roboh, dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini, mereka seakan tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berbisit, mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada Perang Furqan akhir tahun 2008 lalu. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam, tetapi mereka harus percaya, pasukan Izzuddin Al-Qassam memakai pakaian hitam, dan kemampuannya tidak sehebat itu. Suatu hari, rumah milik keluarga Darduna yang berada di antara Jabal Al-Kashis dan Jabal Al-Rai, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-Ar, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Namun tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Keajaiban yang kedua, terdengar suara misterius, bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karamah mujahidi. Bahkan hal ini pernah disebutkan Hatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashiran, Gaza, serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds, serta ditulis oleh Dr. Abu Rahman Al-Jaman dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman,
Fi Jihad Al-Furqan. Ayat-ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang Hatib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang tadi. Akhirnya, sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Musuh sangat banyak. Tetapi, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara utsbut. Sabat kalah yang maknanya kurang lebih, tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang, sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut, karena tidak ada seorang pun yang bersama saya. Ucap mujahidin itu, sebagaimana ditirukan sang hati. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika Tan melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tan yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebagian dari mereka diangkut helikopter. Saya sendiri, alhamdulillah, dalam keadaan selamat. Kata mujahid itu lagi, seperti disampaikan Hatib Masjid Izzuddin Al-Qassam. Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis Mesir, Hisham Hilali, dalam situs al-rsryalkain.com. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat berjaga, mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya. Tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir. Kisah keajaiban yang ketiga. Keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lainnya kepada situs Filipin Alain. Saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais, dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintang sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan burung tersebut. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghunjam wilayah tersebut. Tapi para mujahidin selamat karena sudah berlindung di tempat persembunyian. Ada lagi keajaiban lain. Kali ini bukan mengenai merpati, tetapi keberadaan seekor anjing. Kisah ini juga pernah diberitakan situs Filipin Al-Ain. Suatu hari, ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat di Fronin, pada tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel guna menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker yang menjadi tempat persembunyian para mujahidin. Anjing besar ini mendekat dengan menampakkan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu dan berkata kepadanya, "Kami adalah para mujahidin di Jalan Alom dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu, menjauhlah dari kami dan jangan kamu menimbulkan masalah untuk kami." Setelah itu, si anjing duduk dengan dua kaki depannya dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya, seorang mujahidin mendekatinya dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang, anjing itu memakan korma itu, lalu beranjak pergi. Subhanallah. Keajaiban yang keempat. Kabut pun ikut membantu, sehingga pasukan Israel pandangannya terbatas. Keajaiban yang kelima selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermulai ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki LSX Shifa. Dokter yang memeriksanya kaget saat mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut.
Yang membuat dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlobang. Mushaf Al-Quran tetap utuh, meski sebagian sampulnya rusak. Namun proyektil itu sudah berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu. Allahu Akbar. Kisah tersebut bukan mengada-ada, karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisam Ez-Zaghal dan pernah dan diceritakan kembali saat berlangsung Festival Ikatan Dokter Yordan, sebagaimana ditulis dalam situs Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dr. Hisam juga memperlihatkan bukti proyektil peluru, Mushaf Al-Qur'ani, serta buku kumpulan doa berjudul Hisnul Muslim yang mampu menahan peluru tersebut. Untuk semua warga Indonesia, mari kita doakan Palestina cepat merdeka dan mereka bisa hidup dengan damai. Amin.